wabarakatuh. Saya Faris RM. Ini adalah momentum yang luar biasa karena terus terang hampir 3 bulan yang lalu kami pertama kali, saya dan teman-teman dari The Gentleman, Deddy Dukun, Tony Wenas, dan juga Mus Mujiono bersama saya, kami bertemu dengan Bapak Men Parekraf, Mas Sandiaga Uno, di mana kami menyampaikan aspirasi dan keinginan kami untuk membuat sesuatu bagi negara ini, terutama dengan membangun optimisme. Kemudian pertemuan itu berlanjut dengan keterlibatan dari CEO pihak pelataran ekosistem Indonesia, yaitu Bapak Yosua Makes, yang juga sahabat kami. Dan setelah bertemu berkali-kali, menuang brainstorming dengan berbagai macam ide-ide dan gagasan-gagasan yang ingin kami sampaikan, akhirnya alhamdulillah tanggal 28 Mei 2021 pementasan All Stars Legend Virtual Concerts yang akan berlangsung di pelataran hutan kota Jakarta ini akan berlangsung. Kita yang patah atau yang patah? Itu 19235 nomor anggota. Glenn Roti adalah sahabat saya yang sekarang ini benar-benar bekerja sama dengan kami 7 Bintang Plus dan juga The Gentleman dan Rumpis yang sebetulnya membersnya sama. Tapi yang saya lihat dari Glenn ini adalah yang menarik adalah sebagai produser, dia percaya betul kepada kualitas dan dia hanya percaya kepada pemusik-pemusik legendaris. Kenapa tuh Glenn? Ya karena saya ngelihatnya Om Faris dan teman-teman ini ditempa oleh suatu proses yang tidak sederhana seperti sekarang. Zaman dulu itu rekaman mungkin nggak ada melodanya Om ya. Jadi suara yang keluar benar-benar harus bagus. Kalau nggak bagus di take lagi. Makanya saya berpikir generasi Om Faris ini adalah orang-orang yang hebat, yang harus bekerja keras untuk menghasilkan suatu karya yang benar-benar original nih, benar-benar bagus dan original. Kalau saya bandingkan dengan kondisi saat ini yang saya lihat di studio, kadang-kadang penyanyi itu banyak yang dimelodain atau supaya nadanya tuh jadi indah, itu memakai digambar istilahnya, memakai komputer. Sedangkan generasinya Om Faris mana ada Om ya? Ada, asli. Jadi saya percaya dengan proses. Intinya teman-teman 7 Bintang, Rumpis ataupun Gentleman ini sudah mengalami proses yang susah dan mereka lewati itu dengan hasil yang mantap. Saya akan berbincang dengan seorang pemusik berbakat yang luar biasa banget, yang saya kenal dalam kapasitas sebagai pemusik dan juga arranger. Dia adalah Evan Stefanus, yang kami pilih untuk justru mengemas musik-musik aransemen hits-hits kami yang legendaris itu dalam versi yang lebih kekinian dan milenialis. Saya ingin tanya kepada Evan, bagaimana kesan Evan bekerja sama dengan para legendaris musik nasional, dan juga apa kebijakan Evan dalam mempersiapkan, mengemas gitu. Apa strategi Evan? Karena terus terang aja lagu-lagu yang akan dibawakan kan lagu-lagu legendaris ya. Iya, benar. Lagu-lagu legendaris, tapi Evan mesti mengemasnya untuk bisa dinikmati oleh para milenialis yang kekinian. Silakan Pak. Pertama tentunya menjadi suatu kesempatan yang berharga banget bisa menjadi MD untuk legend-legend yang ada di konser ini, karena tentu aja suatu tantangan karena gimana cara mengemas musik-musik para senior kita ini dan dikemas menjadi suatu musik yang modern dan bisa diterima untuk zaman sekarang juga, dan juga anak muda, karena kebetulan yang nonton juga banyak anak muda juga ya Om ya.
strategi yang aku lakuin sih, terutama karena ini cukup singkat ya persiapannya ya, kayak mungkin hanya sebulan setengah kayaknya. Mostly sih aku dengerin musik-musik yang tahun-tahun 80 sampai 90 juga dan juga 70. Kemudian aku combine dengan musik-musik yang dari 2000 ke atas. Jadi ada unsur elektroniknya, tapi ada unsur juga orkestranya juga. Dan juga karena kebetulan ini temanya pelataran, jadi ada unsur Indonesia, saya masukin juga unsur etnik kayak gamelan dan juga nada-nada ya dari Indonesia, entah itu nada Jawa, nada Sunda, nada Bali. Dan juga ada beberapa musik yang aku gunain, ada menggunakan backgroundnya ada suara-suara orang lagi narik kecap, Om. Oke. Ya, kalau yang di Rumpis ada kayak gitu. Terus juga aku dengerin juga aransemen yang dari luar untuk orkestranya. Dan juga kayak misalnya lagunya Faris yang Sakura itu juga menarik banget karena aku mencoba untuk combine dengan musik-musik modern Jepang zaman sekarang. Pan, Yes? gue mau nanya, malu kenapa lu ulang 2 kali sih rap di tengah? Kemarin pas lagi latihan 2 kali sih. Enggak, maksudnya waktu lu bikin aransemennya kenapa lu ulang 2 kali gitu? Yang Barcelona. Nah, yang di tengah-tengah. Yang kecup tadi gue kasih. Oh iya. Gara-gara ini paling durasi soalnya Om kemarin sih. Tapi kalau mau dipotong juga nggak apa-apa sih. Mau sekali aja. Kalau dari pengalaman aku dengan Evan latihan kemarin ya, latihan kemarin, aku sangat terasa banget begini, ya. Karena kan gini, si penyanyi-penyanyi legendaris ini jarang sekali bernyanyi dalam pakem. Artinya gini, di setiap kali dia bernyanyi dia berbeda. Oh iya, Dia berbeda. Dan dia mengajak emosi gitu. Jadi Iya. interaksi emosional antara pemusik dan penyanyi itu saling mendukung gitu. Karena Evan dapat interaksi dari vokalisnya, wih, si Om Faris nendang begini nih. Iya. Gue juga dapat. Iya. Apakah itu bedanya? Apakah banyak bedanya berasanya ketika kerja dengan milenial yang pada dasarnya mereka cuman hanya berpatokan pada melodi lagu yang baku. Oh iya, berasa banget Om. Karena kalau yang zaman sekarang, apalagi yang mungkin mungkin ada beberapa yang milenial mungkin nggak bisa main musik gitu, yang cuma sekedar nyanyi, mereka cenderung cuma minta diarahin. Kalau serunya kalau yang sama legend-legend ini adalah legend ini pun tahu maunya gimana, jadi aku yang bikin seru adalah gimana caranya menemukan titik tengah di antara aransemen aku sama yang diinginkan sama legend-legendnya juga. Justru terasa pemberian inputnya itu justru terasa ya. Iya, justru aku sangat senang ketika makanya kayak aku bikin aransemen selalu aku open kayak Om atau Mbak pengen ditambahin atau apa bisa mau gimana supaya ada unsur dari seniornya juga, ada unsur dari milenial juga gitu. Itu enak banget sih. Senang malah. Mendingan sekali aja gitu. Dia langsung ke Solo kan? Langsung Solo. Nah. Ya? Enggak, itu kan habis Solo. Enggak, sebelum Solo Ya itu. sebelum Solo, justru Nah, yang di Solo nggak apa-apa berarti Om. Sebelum Solo. Makanya kan Mau nggak? Buka gam. Sedalam lautan ku mencari di kehidupan. ya memang kami di Gentleman ini memang lahir dari beberapa momentum musik di masa pandemi ini gitu. Kami terpanggil untuk membawa beberapa misi kemanusiaan terkait membangun optimisme bangsa, terutama dalam menghadapi pandemi dan bagaimana kita akan survive dari pandemi ini gitu. Intinya begitu gitu. Makanya kami bergabung antara Mus Mujono, saya Faris RM, Tony Wenas dan Deddy Dukun. Gentleman ini berangkat dari suatu kebetulan yang punya tujuan sebenarnya. Jadi tujuan itu kadang-kadang tidak harus direncanakan, menjadi suatu kebetulan juga bisa menjadikan tujuan. Kenapa? Karena masing-masing kita punya pemikiran yang sama, punya hati yang sama, punya niat yang sama, dan punya kesepahaman sama-sama. Dan begitu kita berkumpul membuat satu karya musik dan tampil, dan di konser ini juga kita tampil bersama-sama, itu udah langsung cepat padu, dan harapannya adalah bahwa kedepannya akan ada lagi konser-konser atau bahkan single-single atau album lagi.
ya dari The Gentleman ini? Mengumpulkan individu-individu di dalam musik itu saya rasa tidak terlalu susah sekali gitu ya. Dan berangkat dari sebuah lagu pun kita bisa ngumpul dari beberapa individu gitu. Contohnya The Gentleman ini berangkat dari satu misi atau satu visi untuk membangkitkan semangat kebersamaan bangsa. Dan yang itu yang tertuang di dalam satu lagu sudah waktunya. Gentleman ini adalah kehendak Tuhan. Mus Mujiono, Faris RM, Tony Wenas, dan saya Deddy Dukun dipersatukan dalam Gentleman. Sukses buat Gentleman. Kala sinar cahaya pelita di hamparan padang hidup manusia, kau biarkan tanganmu terbuka menjabat